Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 tipenya G Matic tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya atau second ya. Yang pertama kali itu adalah tampilan fisik dari luar. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongan dari mobil atau berdirinya mobil dia masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya ya sudah bermasalah, seperti itu. Nah, untuk bagian bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, pastikan bahwa nutnya ini dia jaraknya presisi seperti itu, oke, antara kiri dan kanan. Nah, terus berikutnya itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda yang ada di yang bisa kelihatan mantul di bodi ya. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek bagian bodi, kita pastikan bahwa dia masih memantulkan objek atau bayangan benda-benda di seputar mobil secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita perhatikan secara keseluruhan bagian mobil, semuanya kita cek, mulai dari kaca, lampu-lampu, terus ban, velg, semuanya kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih bagus. Nah, oke. Nah, jika kita sudah kelilingin mobil dan kita pastikan bahwa kondisinya itu oke, nah berikutnya kita coba periksa ke bagian dalamnya. Oke. Nah, dia kuncinya terpisah ya dengan remote. Jadi sekarang kita coba buka mobilnya ya. Oke, kita coba buka mobil. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, hal yang penting yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Nah, pada kolong dashboard kita pastikan, kita periksa bahwa itu tidak ada bekas-bekas karat atau sisa lumpur. Seperti itu, oke. Nah, terus pedal juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong, masing-masing kolong jok ya. Nah, kolong jok kita perhatikan, kita cek, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat di kolong jok ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa. Yang pertama itu adalah instrumen di dashboard. Nah, kita pastikan mulai dari setir, semua komponen-komponennya. Nah, kita pastikan, kita cek juga, kita cek, pastikan bahwa itu kondisinya masih oke ya. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa lagi ini di plafon. Plafon juga kita periksa, pastikan bahwa plafon itu aman, tidak ada robek atau rusak ya, seperti itu. Oke. Nah, terus di jok juga perlu kita perhatikan nih, sarung jok. Nah, ini dia joknya bahannya fabric ya. Jadi ini asli dari pabriknya, kondisinya juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2015. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa interior itu aman, nah berikutnya kita coba periksa ke bagian mesin. Nah, kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas sama di bagian bawah, pastikan tidak ada rembesan oli. Nah, terus habis itu juga di kaki-kaki juga kita periksa sama ngolong ya, kita pastikan bahwa kaki-kaki itu aman serta tidak ada kropos ya, kropos atau karat di bagian bawah. Nah, setelah kita cek itu sudah aman. Nah, kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi sama levelnya. Pastikan bahwa itu kondisinya masih oke. Nah, setelah kita pastikan itu sudah oke, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah, saya colokin kunci mobilnya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, yang penting perlu kita perhatikan itu adalah pada saat start mobil ya. Pastikan bahwa dia start mobilnya itu dia jreng ya. Jangan sampai dia nyalanya tersendat. Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa di akinya sudah soak
atau di dinamo starternya bermasalah. Nah, terus untuk getaran mesin, walaupun ini mesinnya 3 silinder, tapi dia masih getarannya masih minim. Ya, kita coba periksa getaran, bisa dengan kita pegang setir, bisa dengan kita duduk ya, posisi duduk. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan yang pertama di ini bisa jadi di engine mountingnya ya sudah pecah, atau sudah pecah retak, atau misalnya sudah keras, perlu diganti. Nah, terus habis itu juga bisa ada kemungkinan di mesinnya pincang, bisa jadi di coilnya atau di bagian-bagian lainnya, elektrik segala macam. Nah, itu mungkin perlu diservis atau tune up, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa itu adalah di kilometer mobil. Nah, Toyota Agya ini kilometernya di 48.000. Jadi 48.000. Nah, ini dia ada service recordnya. Nah, terus ganti oli berikutnya ini di 50.000 ya. Ini ada yang lain-lain juga ada seperti itu. Nah, filter lengkap ya. Jadi harus gantinya nanti di kapan. Nah, terus di Toyota Agya ini juga masih lengkap. Jadi dia buku servis juga ada, sama buku manual juga masih ada. Terus habis itu di sini ada beberapa bon sama gantungan oli sebelumnya. Oke, nah di sini juga dia rekor servis Toyota sampai dengan kilometer 34.000 seperti itu. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas itu antara kilometer, terus ini apa, kondisi mobil, serta serta servis recordnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Nah, berikutnya coba kita periksa mesinnya. Oke. Nah, di sini buat buka ini ya, buka kap mesin. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke mesin, nah sekarang kita periksa juga di door trim. Door trim juga perlu diperiksa. Nah, ini kondisi door trim juga bagus, cuman di sini ada lecet-lecet karena pemakaian ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga sealer pintu juga perlu kita periksa di sini. Sealer pintu ya. Karena apa? Karena apabila pintu sealernya itu sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila pintu itu sealernya sudah tidak ada ya, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, oke. Sekarang kita coba periksa di mesin ya. Oke, kita buka kap mesin. Nah, Toyota Agya ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, dia mesinnya sama persis dengan saudara kembarnya Daihatsu Ayla ya, yang 1000 cc. Nah, sama juga dengan Calya yang 1000 cc. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mesin kondisinya masih bagus, yang pertama kita dengarkan ritme suaranya. Jadi suara mesin yang bagus, dia ritmenya masih konstan, beraturan ritmenya. Terus habis itu juga suaranya juga masih halus. Terus habis itu juga getaran mesinnya juga walaupun dia 3 silinder tapi masih cukup minim getarannya. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita perhatikan, nah ini di kap mesin ini dia juga ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu aman. Nah, kita periksa jangan sampai juga ada bekas reparasi atau perbaikan di kap mesin. Nah, terus habis itu di bagian depan ini ada besi yang memanjang, kita sebut apron. Nah, apron juga kita pastikan periksa jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, di bagian sini-sini juga kita pastikan juga jangan sampai ada reparasi perbaikan ya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak bekas banjir, nah kita bisa perhatikan di komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa komponen metal baut-bautnya itu aman, tidak ada karat, dan juga tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga fan listriknya juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa fan listriknya berputar secara normal ya. Oke. Nah, setelah kita periksa kondisi dari mesin, nah sebelum kita periksa bagian yang lain, nah mungkin bagi yang mencari mobil kecil ya atau hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal dia irit, terus mobil juga bandel, perawatannya juga mudah. Semua dealer, semua bengkel resmi Toyota juga banyak ya di mana-mana, serta hampir semua bengkel bisa menangani
Toyota Agya ini, mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa bagaimana akomodasi di bagian belakang. Oke, sekarang saya masuk ke dalam ya. Oke, nah saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang mengejutkan sih, hampir sekitar sejengkal legroomnya di bagian belakang. Terus headroomnya juga untuk mobil ukuran kecil nih ada 5 jari. Jadi akomodasinya cukup luas untuk mobil Agya ini. Nah, terus habis itu juga di jok bagian belakang dia juga posisinya juga enak. Jadi menopang paha dengan bagus. Nah, terus habis itu ini juga sudah ada isofix ya, ada isofix di sini. Nah, untuk bagian jok bagian belakang dia sudah ada senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya, tapi dia tidak ada senderan tangan. Nah, terus di bagian belakang ini ada cup holder. Ini ada cup holder, terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu untuk pegangan tangan dia tidak retractable ya, jadi dia paten ya. Oke. Nah, di bagian sini ini ada kantong ya di belakang jok bagian depan. Nah, terus di bagian tengah ini dia ada cup holder yang bisa berisi cup holder 2 ya di sini. Oke. Nah, terus di bagian sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus door trim juga kita periksa, kondisi juga masih aman, masih bagus. Nah, terus di sini juga sealer di pintu juga kita periksa, kondisinya masih oke atau tidak. Nah, sealer pintu. Nah, terus di sini juga sudah dilengkapi dengan child lock ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke belakang. Nah, untuk bagasi belakang itu dia dibukanya bisa dari sini. Dari sini atau dengan anak kunci ya. Nah, ini buat bagasi belakang. Nah, ini buat buka tangki bensin. Nah, oke. Sekarang kita buka di bagasi ya. Oke. Nah. Oke, nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, ini sealer pintu belakang juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu belakang itu aman. Terus habis itu juga di bagian dalam pintu pastikan bahwa tidak ada reparasi ketok ulang atau perbaikan seperti itu. Di bagian-bagian sini juga perlu kita periksa juga tulangan-tulangannya, pastikan bahwa itu aman. Oke. Nah, terus habis itu di sini juga kita periksa kondisinya aman, jangan sampai ada bekas nabrak. Nah, untuk bagasinya itu cukup besar ya untuk ukuran hatchback. Bisa akomodasi barang lumayan. Nah, terus di bagian bawah ini dia ada, kita periksa. Nah, ada ukuran ban cadangan, ukurannya full size dengan pelek yang sama ya. Oke. Nah, di bagian bawah sini juga kita bisa periksa nih. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur, dan juga di bagian sini pastikan bahwa tidak ada reparasi atau ketok ulang atau perbaikan. Nah, terus habis itu juga di sini ada sensor parkir ya. Ini tambahan sensor parkir. Nah, terus habis itu juga kita bisa periksa. Nah, di sini apabila masih mengeluarkan embun air dari knalpot, berarti salah satu indikasi mobil kompresi mesinnya masih bagus seperti itu. Oke, nah sekarang kita tutup ya. Oke, kita tutup. Nah, di bagian belakang sendiri ini dia belum ada defogger belakang. Ini ada lampu rem. Di sini ada wiper belakang, lambang Toyota. Ini buat buka kunci ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada tambahan. Ini tambahan aksesoris ya, yang hitam ini. Tambahan aksesoris. Oke. Nah, ini tangki bensin pengisiannya di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian ini ya, bagian pintu. Nah, pintu kita periksa. Ini door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa. Sealer di pintu kondisi juga masih oke atau tidak. Terus habis itu di sini juga ada child lock ya, yang pengoperasiannya mudah, tinggal menggunakan tangan aja. Terus habis itu ada kunci nih, kalau kunci dia ada di sini, ada panahnya. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian sini ya. Oke. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Sini ada lecet karena pemakaian. Terus di sini sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, ini. Nah, sekarang ini kondisi jok ya. Kondisi jok bagian depan kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, kita periksa di bagian dalam ya. Oke, saya buka dulu kaca biar lebih jelas. Nah, kondisi setir juga masih oke. Nih kulit jeruknya juga masih aman. Ini bisa kita lihat. Nah, cuman ini dilapisin dengan sarung setir. Nah, di bagian dashboard sendiri itu di sini buat pengaturan lampu sen
lampu dim, terus di bagian sini buat wiper depan belakang sama semprotan wiper di sebelah kiri. Nah, ini ya, indikator speedometer di sini. Nah, terus ini ada tambahan nih aksesoris. Cuman di sini juga kita periksa masih bagus ininya, apa, dashboardnya. Ada tambahan aksesoris. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, kisi-kisi AC. Terus di sini dia head unitnya sudah dilengkapin dengan LCD TV ya. Oke. Nah, dia bisa buat SD card sama USB ya, cuman CD nggak bisa. Nah, terus di sini ada pengaturan AC. Nah, ini pengaturan AC-nya dia di sini buat kecepatan AC ada buat sampai 4 level. Terus habis itu di sini buat lampu hazard. Terus di sini ada buat suhu AC. Nah, terus di bagian sini ada ventilasi luar sama dalam. Oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada remote-nya juga, remote ininya, head unitnya. Terus di sini ada colokan rokok ya, atau power outlet ya. Oke. Nah, terus di sini ada 2 cup holder. Nah, di sini dia matic tuas maticnya. Terus di sini ada shift locknya. Dia yang rendah ada 2 ya, bisa kelihatan. Nah, ini ada 2, ada 3, ada 4D, terus N, R sama P. Oke. Nah, di sini rem tangan. Nah, ini juga kita bisa meriksa nih kalau ada bekas karat atau sisa lumpur di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Ini kisi-kisi AC. Bentar, keganjel. Nah, ini keganjel sama ini buku servis. Nah, oke. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini juga sana ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, sun visor dia belum ada cermin, terus ada lampu baca, terus habis itu di sini belum ada pengaturan kesilauannya ya. Terus di sini dia juga belum ada cermin. Oke. Nah, ini handle-nya dia biasa ya, paten ya. Oke, bukan retractable. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai salah satu stok, yaitu Toyota Agya 1.0 tipenya G Matic tahun 2015. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, terus deskripsi mobil, terus harga sama simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Jadi yang mencari sistem syariah bisa, dan ada juga rekanan kami sekarang yang masih promo. Jadi untuk pembelian kredit mendapat garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Seperti itu. Oke. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya, terus kaki-kakinya, terus habis itu power steering, pengeremannya, terus habis itu di matic ya. Jadi matic kita bisa rasakan maticnya perpindahannya masih halus, masih responsif atau tidak dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya agar mendapat info stok dan video-video terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook di Zal Motor, terus Instagram di FF Usfar, terus di TikTok sama Twitter di Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok-stok mobil yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai video-video Toyota yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.